Cut. Take 1. Siap. Action. Selamat malam dan berkah dalam. Kembali lagi ke podcast Komsos Paroki Sedayu. Tentunya hari ini sangat cerah sekali karena saya rame-rame di sini bersama teman-teman dari kru Mata Kata yang kemarin berapa tahun yang lalu itu membuat sebuah film tentang menggambarkan drama dokumenter tentang terjadinya gereja perdana di Paroki Santa Teresia Sedayu. Nah, sebelum itu saya menginformasikan kepada umat bahwa Komsos Paroki Sedayu ini mempunyai yang namanya majalah Cahaya Kasih Teresia. Ini sudah edisi yang ke-7, nanti bisa didapatkan di Ketua Lingkungan karena sudah terdistribusi semuanya. Dan yang belum kebagian bisa datang ke pasturan untuk memintanya kepada Pak Hirman atau kami Komsos Paroki Sedayu. Nah, ini bukunya, nanti bisa kalian dapatkan. Lanjut ke acara tentunya hari ini saya digeruduk rame-rame dari krunya Pak Yuswo dan teman-teman. Saat ini ada di mana ya? Di pendopo Gereja Paroki Santa Teresia Sedayu. Tepuk tangan untuk kru Mata Kata. Nah, ini jumlahnya ada berapa ya ini yang diundang ya? Saya mengundang 20, ini yang data berapa ya nih? 9. Nah, cukup. Dan yang di Zoom ada 2. Halo Mbak Segi dan Mbak Putri. Halo, selamat malam, berkah dalam. Untuk podcast kali ini ada lewat Zoom, kemudian langsung di hadapan saya. Saat ini nanti kita perkenalan satu persatu. Untuk umat sekalian tentunya sudah hafal dengan wajah-wajah mereka yang familiar dulu waktu muda beraktivitas di Paroki Santa Teresia Sedayu. Tentu yang baju hijau itu pasti tahu. Nah, langsung aja. Dari yang paling ujung sendiri, pakai kaos orange. Sebelumnya ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah 5M ya. Sudah kita lakukan semua dan semuanya sudah divaksin ya. Sudah divaksin. Untuk itu kita lepas saja maskernya pelan-pelan, jangan sampai talinya ini putus. Nah. Coba mic-nya tes gitu, Pak. Cek. Nah, perkenalan lebih dahulu untuk Pak Wawan di sini sebagai apa di dalam pembuatan film ini. Kemudian dari lingkungan mana? Karena semua ini dari lingkungan Paroki Santa Teresia Sedayu ya ini ya. Nah, nanti. Oke, baik. Nama saya Wawan Setiadi dari lingkungan Yohanes Paulus II Ngubuk. Dulu saya berperan membuat naskah sejarah awal, membuat riset sejarah untuk kemudian dikembangkan menjadi naskah film. Demikian. Oke, lanjut ke sampingnya. Saya Dito, saya dulu di tim research sama bikin original soundtrack, terus juga nemenin teman-teman pas wawancara interview dengan narasumber. Makasih. Siap. Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Tegar. Kalau di kredit titelnya film itu saya tertulis sebagai sutradara. Tapi sebenarnya saya mengerjakan sebenarnya yang lebih banyak saya kerjakan bukan sebagai sutradara, nanti saya akan ceritakan. Menarik sekali ini sepertinya. Lika-likunya. Yuk. Selamat malam berkah dalam. Nama saya Angela Fertilisti dari lingkungan Pius 10 Surabaya sekarang. Dulu waktu pembuatan film saya itu sebagai artis manajer. Kemudian waktu itu Mbak Segi
bekerja pindah pulau ya Mbak ya waktu itu, terus kemudian menggantikan Mbak Segi sebagai project manager, dan juga barusan diingatkan Mas Dito tadi pengisi soundtracknya, original soundtracknya. Makasih. Siap, lanjut. Saya Yoyo dari lingkungan Vincentius Panggang. Dalam pembuatan film saya sebagai kameramen membantu dari Mas Santo sebagai second kameramen. Terima kasih. Oke, lanjut. Saya Santos Susanto, bekerja dulu sebagai DOP, Direktur Fotografi sekaligus editornya. Jos, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Sarjianto. Dalam pembuatan film saya sebagai perkap, kadang main juga kalau ora kesel mulu. Terima kasih. Nama saya Yoswo Prakoso dari lingkungan Markus Mampir. Di situ saya main, tapi juga ngewangi yang bisa saya lakukan. Pokoknya karena pada waktu itu semua itu apa yang harus dikerjakan, tidak ada titel, tidak ada pangkat, semuanya ikut ngambil dari apa wae gitu. Terima kasih. Luar biasa. Terakhir yang ada di sini. Nama saya Hendri dari lingkungan Pius Surabaya. Pada waktu itu saya sebagai tim serabutan. Yo nyopir, yo perkap, yo main, yo komplit properti, konsumsi. Nah, yang jangan belum Mas. Begitu ya. Iya. Ya, berperan tapi lupa peran saya apa ya, udah lama. Apa ya? Oke. Lanjut untuk yang di via Zoom ada Mbak Segi dan Mbak Putri untuk perkenalan sekaligus peran di pembuatan film ini. Oke, perkenalkan saya, nama aslinya sih sebenarnya Yuni ya, Yuni Damayanti, tapi kalau di Sedayu dulu zaman itu dikenalnya sebagai Segi. Saya asalnya dari wilayah Sundi, tapi sekarang merantau di Semarang. Dan ketika proses pembuatan film itu, kebetulan nemenin Mas Dito, Mas Wawan, Ade untuk riset. Jadi nyari-nyari sejarahnya gimana, kemudian wawancara dengan beberapa sumber, nyari baca-baca buku-buku lama yang ada di mana? Di seminari waktu itu gitu. Terus waktu pembuatan filmnya saya jadi apa ya? Agak-agak lupa, tapi kayaknya yang bagian ngatur-ngatur jadwal gitu ya, Angel, aku lupa. Tadi cuma ingat digantiin Angel waktu itu. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Segi. Mbak Putri? Putri dari lingkungan Semampir. Waktu pembuatan film itu saya bantu senang-senang aja sih. Sama wardrobe. Baju yang khusus cewek. Yap. Baik, terima kasih untuk yang ada di sini, yang via Zoom. Kita lanjutkan bincang-bincang. Ini kurang lebih ya 30-40 menit ya, nggak apa ya. Nggak ada kesibukan lain kan, selain diundang di gereja ini. Nah, baik untuk umat semuanya. Tadi sudah kami upload untuk film Sahabat Setia untuk Sedayu. Jadi untuk sampai saat ini udah 10 jam itu viewernya udah 650 saya lihat tadi. Nah, 650. Nah, kita akan berbicara tentang film ini dan tentunya mengajak umat semuanya yang sudah menonton, sudah menyaksikan adegan demi adegan, kemudian lainnya. Pokoknya seru dan lucu, ada kesan yang lucu nanti mau saya tanyakan ke untuk yang peran sama krunya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke situ tentunya sebenarnya film ini dulunya kok bisa memproduksi, dapat ide seperti ini, awalnya dari mana gitu, asal usulnya. Kok bisa tercipta kelompok mata kata, paguyuban mata kata ini kemudian membuat film Sahabat untuk Sedayu. Siapa kira-kira yang mau menjelaskan? Saya yang mau menjelaskan bercerita dari versi saya ya.
Jadi bisa dibilang waktu itu ada sebut saja 3 komunitas. Jadi yang pertama itu teman sekampung saya, Mas Santos ini sejak awal suka bikin film, malah awal filmnya itu cuma menggunakan HP. Waktu itu teman-teman di Gubuk, teman sekampungnya Mas Santos sudah bikin 2 film dokumenter. Yang pertama tentang profil daerah Gubuk itu, Kampung Gubuk. Lalu yang kedua sempat sama anak-anak muda bikin film wawancara yang judulnya Di Bawah Bayang Kematian. Rodok serius waktu itu. Memang sok ngomong-ngomong yang kayak gitu. Nah, kemudian komunitas kedua ini yang namanya Mata Kata itu saya, Mbak Segi sama Mas Wawan itu kebetulan Mas Segi sama Mbak Segi sama Mas Wawan ini suka menulis. Jadi waktu itu saya ajak setiap minggu sekali ngumpul di gereja, mereka bawa tulisannya masing-masing. Saya juga kalau ada kita baca. Nah, kenapa di waktu itu diberi nama Mata Kata? Karena maksudnya adalah mau melihat realitas dengan kata-kata gitu. Kelompok ketiga sebenarnya ini single saja, Mas Wawan ini satu-satunya yang ada di struktur Dewan Paroki di Komsos. Nah, kemudian kebetulan waktu itu ada mau memperingati 80 tahun Gereja Sedayu. Mas Wawan kelihatannya kemudian menawarkan itu karena dia bagian dari teman-teman yang suka ngobrol bareng-bareng itu Mata Kata. Iya. Ngomongnya tentang 80 tahun itu dan kemudian nggak tahu gimana akhirnya kita juga ngontak Mas Santos untuk waktu itu persisnya gimana nggak tahu, akhirnya ada ide untuk membuat film itu gitu. Film ya. Jadi kemudian kebetulan saya juga lupa persisnya gimana, Romo Karto itu memberitahu saya bahwa kalau mau cari sumber cari di Kendungan. Nah, kemudian suatu saat saya ikut Romo Karto ke Kendungan, dia nggak tahu ada urusan apa. Nah, saya masuk ke perpusnya, waktu itu belum didigitalisasi, jadi anehnya atau untungnya saya masih bisa masuk ke dalam dan saya buka sari satu-satu buku Klaverbond itu buku catatan Romo-Romo Belanda yang dulu ada di Jawa ini. Bukunya saya heran, itu buku-buku tua tapi kertasnya lux ya, jadi ivory itu masih sangat bagus. Saya waktu itu dapat 2 atau 3 tulisan tentang Sedayu. Kemudian sampai Sedayu saya nyari penerjemah, kebetulan di Sedayu ada ibu-ibu Belanda yang menikah sama orang Jawa itu, Ibu Sudarjo, keluarga mereka akhirnya yang menerjemahkan. Untuk bahan yang kedua dulu saya cari Suster Anselma, itu suster dari Belanda, yang suster CB yang ada di Belanda. Terus dia menerjemahkan 2 materi, kita ada 4. Yang terakhir waktu 90 tahun ternyata masih ada 1 lagi tulisan Romo Strater, yang kedua lainnya dari Romo Bastianse sama yang 2 dari Romo Strater itu. Jadi awalnya seperti itu, setahu saya awalnya seperti itu. Kemudian diolah naskah itu oleh Mas Wawan sama Mbak Segi. Nah, kalau diulas dengan Mas Wawan, mau dengar ceritanya ini sekarang. Iya Mas. Pertama itu berawal dari ketika saya ditunjuk menjadi Komsos di paroki ini. Dan Romo Karto itu meminta saya untuk membuat buku. Itu 80 tahun, itu tugas saya. 80 tahun gereja paroki Sedayu. Saya kemudian mencari sumber-sumber. Saya tidak ingin cuman mencari dari satu sumber. Saya mencari materi dan saya juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian saya cari mengapa kok bisa dibangun gereja, mengapa kok di sini bisa ada umat Katolik, bisa ada komunitas Katolik. Dari situ saya mencari dan ditemani oleh Mas Dito. Dan kawan-kawan yang lain, Mbak Sagi juga ikut, dan ya akhirnya buku itu bisa terwujud. Dan kemudian seperti yang diceritakan oleh Mas Dito tadi, kita diskusi masih berlanjut bersama Mbak Sagi, dan akhirnya jadi naskah film dan difilmkan. Sip. Selanjutnya dari yang disebut kebanyakan dari yang disebut Mas Dito tadi ada Mas Awan, ada Mbak Segi yang terlibat
dulu dalam pembuatan film. Sekarang kita mau mendengarkan dari Mbak Segi. Mbak Segi, ini asal usul dulu kenapa Mbak Segi dan teman-teman itu membuat film Sahabat Setia untuk Sedayu? Ya, seperti yang dikatakan Mas Dito dan Mas Wawan tadi ya, sebenarnya ide awalnya adalah sebuah film yang ingin diputar dalam rangka 80 tahun Paroki Sedayu. Sebentar, maaf baterai saya habis. Ya, tolong baterai laptop Mama. Nah, terus dan kebetulan sebelumnya memang selepas misa harian itu dulu saya, Mas Dito, Mas Wawan, terus juga Ade dan beberapa teman kadang ngobrol-ngobrol bersama, diskusi bersama gitu terus. Nah, suka nulis dan kemudian terciptalah, maaf Maria. Kemudian ide membuat film itu muncullah seperti itu, seperti yang dikatakan Mas Wawan dan Mas Dito tadi. Dan yang aku ingat sih prosesnya waktu itu lebih ke kita pengen bikin sebuah film dokumenter, tapi dokumenter yang harapannya tidak kaku gitu ya. Karena biasanya kan kita kalau melihat sebuah film dokumenter itu membosankan gitu ya, membuat ngantuk gitu karena tentang sejarah. Maka seingat saya sih dulu idenya dari adik mungkin ya, ada dimasukkan bumbu-bumbu khusus, kayak bumbu-bumbu khusus, bumbu-bumbu sedikit kayak misalnya, walaupun itu sebenarnya juga kisah nyata ya, tentang Melati yang diperankan oleh Zeni dan Mas Yosua kalau tidak salah ya. Itu sebenarnya juga sebuah kisah nyata tapi memang kemudian didramatisir untuk menjadi sebuah sajian yang lebih menarik. Kalau saya tidak salah ingat ya, karena itu sudah kejadian berapa 14 tahun yang lalu tadi saya membaca itu. Jadi tapi dilakukan dengan riset yang benar-benar serius ketika itu dan proses yang cukup lama. Saya bersyukur gitu karena kemudian saya bisa merasa berangkat dari kebutuhan kita ingin menggali gitu. Jadi menelisik buku-buku lama yang ada di seminari Tentungan waktu itu, lalu seperti yang dikatakan Mas Dito, mencoba mencari penterjemah karena buku-bukunya berbahasa Belanda, lalu mencari beberapa orang yang mungkin bisa menjadi saksi sejarah ketika itu, ibu dari Bapak Kardinal sekarang ya, kemudian Pak Lurah dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian juga sejarawan seperti Romo Hasto dan sebuah keistimewaan buat kita akhirnya juga kita ketemu dengan siapa Frater Suaso yang waktu itu menjadi Frater Suaso ya Mas Dito, Romo Suaso, dan kita masih bisa dengar cerita dari beliau karena beliau adalah orang yang punya pengalaman kebetulan ketemu dengan Romo Kadehuk waktu itu. Jadi idenya lebih ke mau bikin film saja, tapi ketika kemudian kita jalani ternyata menjadi sesuatu yang saya rasa sesuatu yang sangat besar akhirnya ya. Awalnya kita cuma suka nulis, pengen nulis tentang sejarah, lalu kemudian tercetus ide jadi film, dan risetnya ternyata menjadi sangat menyenangkan, dan ini menjadi satu kebanggaan buat saya bisa terlibat di situ. Gitu Mas. Sip, terima kasih Mbak Segi. Jangan lupa umat semuanya tonton film Sahabat Setia untuk Sedayu. Nah, sekarang dari 9 yang ada di panggung ini, di gereja ini, kemudian 2 yang via Zoom, itu kita mau tahu itu perannya masing-masing dalam sebuah film ini sampai terjadi dan baru diupload sekarang ini di YouTube Paroki Sedayu itu perannya apa? Nah, nanti yang menarik disampaikan seperti itu. Mulai dari Pak Wan dulu nggak apa deh? Saya selain nulis naskah juga pemeran figuran kayaknya. Ben kita kobak melu ning kono. Saya sebagai Romo. Sebagai Romo ya? Heeh. Romo apa Mas itu? Van Kalken. Nah, Vikalis Batavia. Iya. Sekaligus ini aja, sekaligus pengalaman yang menarik waktu memerankan hal Wah, itu
dadaan nih kayaknya. Iya, gimana coba? Saya kan perkap sibuk loh. Terus didadak menjadi tokoh Romo. Bule ya. Padahal rambut saya kan hitam ya dulu ya, mudanya dulu hitam. Terus disemir pakai itu apa? Semir pilok kayaknya ya. Nanti semir kuning, set. Rambut kuning, mukanya hitam ya, aneh juga sebenarnya ya. Terus pakai jubah, mimpin misa pembukaan ya Mas Dito itu. Misa perdana. Oh, gitu. Mimpin misa perdana. Tapi cuman berapa kata itu, tek udah selesai. Udah selesai. Itu. Sesuai itu ya. Nah ini yang paling dituakan nih sebenarnya ini Pak Yuswo itu. Banyak sekali nih yang mau diceritakan yang menarik gimana Pak? Sebetulnya peran saya itu bagus banget saja nih. Sebetulnya iso nggo nyedot apa ya emosi penonton. Tapi karena waktu itu tuh saya ndelok meng do asik-asik saja. Aku melu meng asik wae. Tidak mempelajari betul apa karakternya. Sayangnya itu. Tapi sudah terjadi tidak apa-apa. Sekali lagi karakternya waktu itu seorang non Katolik berpacaran berjatuh cinta dengan seorang Katolik. Oh, seperti itu. Itu dan sebenarnya saya menggambarkan pada waktu itu beragama tidak seperti hari ini. Dulu mungkin masih bebas-bebas saja ya. Orang mau jadi A, orang mau jadi agama apa atau agama B itu belum seperti sekarang ini. Tapi pada waktu itu ceweknya labil juga ketika berpacaran dengan seorang yang non Katolik gitu. Diperankan siapa dulu yang cewek? Mbak Yeni. Di situ sebetulnya kalau ditenani, kalau diperankan dengan baik mungkin akan menyedot. Itu yang saya sesalkan dari. Saya selalu ngomong sama Mas Adik. Nah nanti film selanjutnya. Film selanjutnya. Gitu. Oke. Mungkin itu. Ini Mas Majid nih, gimana Pak? Dulu. Terima kasih. Dalam pembuatan film 14 tahun yang lalu. 14 tahun ya? Iya. Di situ saya pokoknya jadi perkap ngalor ngidul ngalor ngetan dari misal mbah ora pokoknya sementing sebelum dimulai sudah disiapkan ya golek janur ya golek pring golek tali golek ondo golek macam-macam lah kan. Di situ sangat senang sekali, gembira men, orang rasa susah men bersama teman-teman. Itu masih ada bambunya yang buat layaknya drone zaman sekarang itu. Waduh, kayaknya udah kebakar ya Mas. Udah dibakar. Oh masih ada? Enggak ada Mas. Oh enggak ada. Udah. Kemarin pas napak tilas dengan Bruder Hadi udah enggak ada. Oh, udah enggak ada. Ya. Nah itu dulu menggunakan ini ya bambu untuk merekam syuting yang ada di bawah itu pakai bambu itu. Iya. Kerek atau gimana? Iya. Yang menarik itu. Iya, apa adanya Mas. Idenya siapa itu dulu? Idenya siapa? Perkap. Nah, gitu aja Mas. Oke, lanjut. Saya di waktu itu tidak berperan ya, tidak masuk TV. Tidak masuk TV. Saya di belakang layar, jadi DOP bersama dengan Mas Yoyo ini memvisualkan apa yang ditulis sama Mas Wawan, sama Mas Dito. Sampai editing selesai. Sampai editing. Sampai hari ini tadi dicampur dengan ya, itu. Di blend sama yang peresmian yang kemarin. Peresmian. Oh. Pak Kardinal hadir juga kembali ya itu ya. Flashback ceritanya. Kameramen juga ini. Iya, saya pokoknya di belakang layar bantuin Mas Adek. Terakhir itu saya coba hanya memperbaiki sound dari soundtracknya Sahabat Setia waktu itu karena emang dulu rekamannya nggak apa yo, apa sih? Rekamannya denger mentahnya luar biasa. Luar biasa.
Luar biasa mumet maksudnya. Saya ya habis itu selain kameramen saya terus iseng sama Mas Santo gitu kan. Mas Santos. Saya bilang coba ya tak otak-otakin dulu soundnya biar Masnya dimasukkan ke film itu soundtracknya lebih punya nyawa lah karena seperti itu. Nah kalau dari Pak Santos dengan Pak Yoyo ini kan sama-sama megang kamera ya. Itu yang bagian angle seperti apa yang menjadi posisi masing-masing? Beliau yang ngatur. Oh yang ngatur berarti Pak Santos, Mas Santos ya? Jadi jangan ikut? Pokoknya saya ngikut saja. Begitu. Oke lanjut. Nah ini apa artis manajemen bagian busana dan tata rias. Dulu saya tuh sebenarnya tim Hok ya sebenarnya. Jadi cuma nimbrung-nimbrung karena baru bergabung di Paroki Sedayu waktu itu dari masih paling muda waktu itu atau ada yang paling muda lagi? Oh, iya. lebih muda. Ini lebih muda, tapi sekarang saya lebih muda. Waktu itu saya sebagai artis manajemen jadi yang mengatur siapa yang akan tampil berikutnya, sesudahnya ini istirahat kemudian tampil lagi, mengatur jadwalnya, rundownnya siapa yang akan maju, yang tampil, terus kemudian juga make upnya juga, jadi artis manajemen macam-macam, ya ngatur jadwal artis yang tampil, ya make upin, waktu itu dibantu sama Mbak Putri juga, wardrobe-nya juga itu, terus kemudian setelah Mbak Segi kerja di Papua waktu itu ya, saya menggantikan Mbak Segi juga, jadi sekaligus artis manajemen, project manager, terus waktu itu sempat dikerjain juga karena pas puting itu ulang tahun, jadi sempat jadi cameo sebentar, keluar sebentar jadi peran pembantu. Gitu aja dikerjain siapa saya lupa. Nah ini kalau ini manajemen artis ini katanya sutradaranya katanya, benar nggak ini? Kalau di kredit titelnya tertulis sutradara, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya sutradara. Saya gabung sebagai kru film ini waktu proses praproduksinya sudah setengah jalan. Jadi ya treatmentnya sudah jadi, kemudian naskahnya, draft naskahnya sudah udah ada kasarannya, kemudian apalagi ya pokoknya yang teks-teksnya itu ketikan-ketikannya udah banyak yang jadi. Saya lebih banyak ngerjakan sebagai storyboard artist. Untuk di naskah mungkin saya nambah-nambahi ya karena saya dulu waktu itu baru lulus mata kuliah audiovisual di kampus. Jadi yang teori-teori yang saya dapat waktu kuliah ya saya terapkan di situ. Masih mahasiswa berarti itu? Ya masih mahasiswa. Yang sebenarnya yang ketika proses produksi yang lebih berperan sebagai sutradara sebenarnya Mas Santo sendiri. Ya karena ya lebih banyak kalau saya perhatikan, saya cuman waktu produksi ya nggak terlalu banyak, paling jadi ekstra beberapa adegan, ya habis itu ya mungkin bantu-bantu serabutan. Ya tapi mungkin beberapa yang berkaitan dengan penyutradaraan yang saya kerjakan itu di naskah itu kan waktu saya gabung itu kan ya cuman adegan ini ngapa, tapi belum ada tulis teks untuk kapan transisi, kapan kameranya posisinya belum ada, jadi ya cuman saya tambahkan tulis ketik-ketik, kemudian saya kasihkan Mas Santos dan saya buat storyboardnya seperti itu. Itu talent-talentnya itu dapat dari mana? Yang dulunya tadi itu katanya Pak Dito, Pak Wan itu dulu awal mulanya membangun mata kata ini dengan Mbak Segi, itu talent-talentnya dari mana kok bisa dapat banyak itu yang ada di video? Mbak Angel, manajemen artisnya gimana itu? Manajemen kok bisa artis dapat masih baru waktu itu, jadi banyak talent, banyak bertanya ke teman-teman. Jadi bersyukur sekali karena teman-teman ini menganggap kami semua itu sebagai keluarga. Jadi tidak ini pekerjaanmu, ini pekerjaanku, bukan seperti itu, tetapi semuanya bekerja sama mencari bersama-sama. Karena saya sendiri juga masih baru waktu itu di Sedayu. Atau OMK saya juga barusan lulus waktu itu. Dengan Mas Hendri ya dulu OMK, satu angkatan. Atau enggak, dia lebih tua. Lebih tua. Lebih tua. Dia tapi harus dibahas. katanya sering barengan dulu.
Waktu itu pernah saya diundang di rapat di sana itu. Ya waktu itu ya. Jadi kami inspirasinya Anda ya berarti ya. Seperti itu. OMK emang luar biasa. Ya, jadi kita juga jawil teman-teman dan menyesuaikan karakternya, terus kemudian kira-kira yang cocok siapa. Pun kalau misalnya sampai kepentok tidak dapat karakter yang diinginkan, ya kita jawil teman-teman dekat. Kayak misalnya Mas Hendri tiba-tiba dia lagi ngangkutin bambu gitu, tiba-tiba harus jadi Romo van Kalken dengan mukanya putih penuh foundation, tangannya hitam kayak gitu kan. Waktu itu masih awal sekali soalnya. Ya, seperti awal ada rasa itu maksudnya. Off the record. Pak Dito. Pengalaman menarik selama ini salah satu yang dituakan dalam film ini, itu pengalaman menarik apa, Mas? Kalau saya sih sebenarnya waktu produksi filmnya ya ikut figuran. Figuran. Cuma saya ingat beberapa hal yang menarik itu jubah pastor itu yang dipakai oleh Kadehuk sama Mas Nunung sama Mas dari Dusan itu jubah pinjeman kalau nggak salah ya. Dan itu dipilok. Jadi kalau kalian lihat di filmnya itu kita blonteng-blonteng kayak kayak baju tentara Belanda zaman dulu. Oh dipilok gitu, putih. Pilok gitu. Jadi itu dipakai ketoknya rodok panas itu waktu dipakai oleh pemerannya. Sama satu lagi yang menarik itu kan di adegan film itu ada pembagian hosti. Nah, bayangkan itu gimana bisa dapat hosti. Di Lale itu yang dapat Mas Heru Sentolo itu dia sebelum adegan itu sempat nembung ke gereja Nanggulan kalau nggak salah. Jadi dia nembung untuk hosti yang belum diberkati. Di Lale kok ya oleh, kalau enggak itu teman-teman sempat kepikiran untuk bikin pakai kertas, tapi kan itu benar-benar hosti yang benar-benar pakai hosti. Itu yang saya ingat dari peristiwa itu waktu itu. Nah, kalau dari yang ada di film itu pemerannya yang paling sering nongol di sini berarti Pak Yuswo ya? Sama Pak Rombe ya? Pak Yuswo ada. Pak Tafib. Yang paling banyak keluar Pak Tafib. Oh, kalau misal bisa diceritakan Pak Taufik sama Pak Rombe itu sebagai apa? Mungkin yang dia lebih paham. Ini yang melobi gitu ya Mas Santos sampai berapa kali semua Taufik. Terus dia perannya sebagai apa? Ini biar umat tahu. Mas Taufik itu berperan sebagai tokoh utama. Tokoh utama. Romo Kadehuk. Dulu sebenarnya sudah hampir nggak mau. Hampir nggak mau. Dan bingung juga nyari yang posturnya seperti orang Belanda yang ya hitungnya mantep, pokoknya postur yang bukan Asia gitu. Ini pikir siapa? Terus coba menghubungi Mas Taufik, pertama kali nggak mau, mungkin karena malu atau gimana. Terus kita nyari kemana-mana tapi nggak dapat, rembukan lagi. Mas Taufik. Untungnya mau. Untungnya mau ya. Oh iya. Ya. Ya bareng-bareng gitu, kesana itu bareng. Gimana? Mungkin Mas Taufik itu cuma karena mungkin merasa tidak mampu atau malu ya. Malu. Tapi begitu saya melihat begitu dia masuk nenggon komunitas, itu luar biasa militannya. Ini beberapa teman ini kebetulan pada waktu itu belum ada yang berpenghasilan. Kalau nggak salah loh, saya itu peran sertanya. Yang paling tua siapa di sini? Mas Dito sama saya. Sama Pak Yusuf. Iya. Tapi maksudku gini, kebetulan teman-teman ini kan masih OMK semua. OMK. Iya. Berarti saya sudah kerja. Sudah kerja. Sama ini OMK semua. Mas Taufik itu juga sudah juragan. Oh, juragan. Jadi ya lumayan support ya Mas Adik ketika kurang apa, kebetulan orangnya memang sangat lomo banget. Jadi apa mobil dipakai silahkan pakai. Kebetulan dulu ada 2 kalau nggak salah. Oh 3. Punya Mas Hendrik, punya saya sama punya Mas Taufik. Dan di komunitas itu asiknya saya melihat. Cari talent itu juga kebetulan kita Mas Adik, Mbak Segi, karo beberapa orang yang ngawali kita. Itu juga mudah banget. Semua kita yang dijawil pengen berperan, pengen bersedia, apapun jadinya. Itu yang saya lihat dari situ.
mangan opo wae. Ketoke barang mambu wis waktu pangan. Kalau salah, kalau nggak salah saya pernah dengar. Iya, iya. Iya. Saya melihatnya itu. Saya melihatnya itu. Jadi betul-betul di situ itu menjadi komunitas yang asik. Dan apa ya, kerjanya juga asik banget. Walaupun apa-apanya minimalis. Itu. Karena semangatnya mungkin karena ini bisa untuk gereja. Kedua juga apa ya, memang mereka ketoknya menghayati betul bahwa ini bagian dari pelayanan kita terhadap gereja dan Tuhan. Itu saya kira, saya melihatnya seperti itu. Ya. Selanjutnya pengalaman menarik dari Mbak Segi. Mbak Segi, pengalaman menarik selama berproses dalam produksi film. Pengalaman menarik. Iya. Oke, pengalaman menarik ya. Satu yang menurut saya sangat memorable, sangat diingat adalah ketika berhasil wawancara Bapak Uskup Ignatius Suharyo. Waktu itu beliau masih uskup ya, belum kardinal. Kita sempat datang ke Semarang kalau tidak salah ya, mencari beliau. Ke Semarang itu bikin janji ya waktu itu di antara mobilnya Romo Karto, tapi saya lupa siapa yang nyetir, sepertinya bukan Romo Karto. Lalu kemudian di situ ternyata wawancaranya di Seminari Pentungan gitu deh. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa gitu. Saya bukan siapa-siapa gitu, cuman anak muda Katolik yang nggak punya apa-apa gitu, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi kemudian bisa berbicara langsung, bahkan menggali banyak informasi dari Bapak Uskup, itu luar biasa gitu. Dan yang saya ingat, saya masih dengan style saya yang dulu, yang saya enaknya saja, celana bolong-bolong dan sebagainya, tapi beliau menerima dengan sangat ramah dan sukacita. Bahkan saya sempat foto bersama beliau, dan ketika itu kemudian seperti yang diceritakan Angel tadi ya, saya pergi ke Papua gitu, dan foto itu saya pajang di kamar. Suatu ketika murid saya nanya, ini Bapak Ibu Guru kah? Saya bangga sekali ketika tadi ditanya apakah itu Bapak saya gitu. Jadi buat saya itu pengalaman paling menarik. Jadi bisa wawancara dengan beliau, kemudian juga wawancara dengan tokoh-tokoh yang sudah sepuh di Sedayu, termasuk ibunya Bapak Kardinal waktu itu gitu, terus Pak Tejo, terus ibu yang di Sentolo itu siapa namanya saya lupa. Jadi orang-orang yang sudah sepuh, kemudian kita bisa menggali banyak informasi dari mereka, itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya. Gitu Mas. Oh iya, sip. Lanjut ke Mbak Putri. Pengalaman yang menarik selama mengikuti proses produksi film Sahabat Setia untuk Sedayu. Pengalaman menarik. Sebenarnya pengalaman seru ya Mas ya. Iya. Udah lucu sih. Dulu itu saya ingatnya baju yang Romo itu yang hitam, kita nggak dapat yang hitam, terus kita cat pilok. Bener ya Mbak Seki ya? Dicat pilok dan itu pilok menjadi hitam. Itu pengalaman lucu. Terus yang ke kali apa ya, itu kebetulan ada frater yang bisa bantuin untuk jadi figuran. Kita harus nyebrang sungai yang di mana sih? Gamplong ya? Sungai mana? Nah itu. Kali Progo berarti. Itu juga seru. Ya, makasih Mbak Putri, Mbak Segi. Nanti ada pertanyaan lagi. Nah untuk teman-teman di sini, Mbak Reni, halo Mbak Reni. Mbak Reni bisa dengar kami, bisa bergabung dengan kami di studio. Hai Mbak Reni, halo Mbak Reni. Nah Mbak Reni ini singkat Mbak Reni. Dulu di film ini perannya jadi apa? Kemudian pengalaman menariknya apa? Singkat, jelas, padat. Ya. Oh saya mah penggembira aja. Ya. Aku penggembira aja. Halo, dengar ya? Aku penggembira. Dengar, bagus suaranya, jelas. Aku penggembira aja sih Mas. Iya.
Terus kalau pengalaman menarik itu kayaknya dulu ada foto aku sama frater siapa itu ya, yang sekarang Kalimantan itu. Yosi. Iya, bukan frater Dimas, frater Dimas. Siapa sih Yosi? Frater Yosi. Ya itu terus dipajang, mereka pajang di suatu acara OMK kalau nggak salah. Dan itu aku dibully selama beberapa minggu. Itu aja sih. Masih OMK dulu ya, Mbak Reni ya? Pas waktu itu. Oh, dulu masih OMK. OMK. Mudika. Dulu namanya Mudika. Ini Mudika semua dulu, bukan OMK. Udah dulu transisi antara Mudika ke OMK. Mungkin OMK angkatan pertama ya Mas ya. Iya, ya thank you. Nah ini dari yang diceritakan semua tadi kan tentu membutuhkan yang namanya dana. Dari kostum, kemudian tata rias, kemudian bayaran artisnya, ini dapat nggak ya ini bayaran. Nah ini dananya itu membuat film ini dapat dari mana sih dulu? Apakah ada dari gereja, sponsor atau umat dulu? Nah Pak Yus monggo. Kalau nggak salah itu sisa kan ya Mas ya? Dananya dari mana? Bukan sisa nganu, bukan sisa pas kita mengadakan motivator Arswendo Atmowiloto itu. Kalau nggak salah itu modal kecil. Berapa M waktu itu? Kalau nggak salah sisa 2,5 juta atau 3,5 juta kalau nggak salah. Itu dana keseluruhan yang digunakan. Modal awal. Kalau nggak salah ya. Tapi kita antara Mas Dito sama Mas Adik yang paham. Iya coba terangkan. Kali ini. Karena nganune neng kono. Saya juga sempat dapat kucuran dana dari panitia Natal. Tahun 2007. Saya kebetulan dapat tugas audiovisual waktu itu, terus saya dapat dana dan ada sisa, terus saya masukkan ke kas untuk bikin film itu. Kalau besarannya saya lupa. Terus ada lagi dari teman yang di Jakarta itu, Mas Dito. Mas Dito masih ingat yang dari Jakarta itu loh, Bu Sisil, ya dapat. Bukan temannya Mas Dito. Bu Sisil, terus dari kakak saya juga yang di Semarang juga. Donatur itu berarti. Ya. Terus dari Mas Tafib sendiri itu juga lumayan. Ya buat jajan per hari gitu. Seadanya. Dananya itu produksi jalan dan dananya itu mengikuti saja gitu. Kalau nggak salah loh. Gitu kita ya. Gitu. Nah, dari sekian banyak ini yang tomboknya paling gede siapa ini? Kita Mas Tafib. Mas Tafib. Oh, Romo kader gitu. Iya. Berarti yang tadi kendaraan ya, kemudian ngedonatur juga iya, itu ya. Karena saya melihat karena disitulah Mas Tafib merasa nyaman. Mungkin dalam iki sing iso tak kayak dalam di gereja gitu loh. Disitulah dia merasa komunitasnya nyaman. Dan dia mendapatkan tempat juga di situ, maksudnya tempat yang nyaman gitu loh, selawung dengan kita, enjoy, gitu. Makanya enak-enak saja, Mas Tafib memang kebetulan ya ada, dan mesake jelas dulu kita mungkin mesake aja dulu, rata umangan itu. Nah, Mas itu? Ada tambahan yang dana tadi dari Bu Sisil? Enggak ada. Lupa. Ya, Mas Tegar sekarang. Mas Tegar ini sutradara ya. Itu kalau saya lihat filmnya itu ada di pedesaan mana itu di daerah mana? Terus perizinannya gimana itu dulu? Itu kayaknya di daerah mungkin saya bilang saya sutradara tapi cuman di kredit titel aja sebenarnya. Tapi gini lokasi syuting itu di daerah Boro. Kemudian sama Kalinggamplong. Yang menarik di
daerah Boro itu apa Santa pelindungnya itu sama-sama Santa Teresia Lisieux. Ya. Jadi seakan ketika kita datang ke sana untuk memakai dalam tanda kutip ya daerah itu sebagai lokasi syuting. Itu kayak umat di sana kayak sudah ada seakan-akan ada koneksi ya, koneksi batin ya, karena sama-sama mereka punya sejarah, kita punya sejarah, dan sama-sama Santa pelindungnya Santa Teresia Lisieux. Jadi ketika kita ke sana dan kita syuting di sana, mereka juga sangat antusias ketika dilibatkan sebagai ekstra atau mungkin rumahnya dipakai untuk lokasi syuting seperti itu. ya tempat tinggal juga. ya itu yang bisa saya cerita. Kalau perizinan siapa ya yang perizinan siapa ya dulu ya? Untuk perizinan kami tidak memerlukan surat menyurat ya, karena sesama umat kebetulan kan mulut ke mulut itu. Kebetulan kan kita nginep di tempatnya dulu mertuanya Pak Lestari ya. Nginep di sana di Boro. Itu nginep, terus beliau juga membantu ketua lingkungan mana diantar Pak RT, Pak Dukuh. Dan itu umat juga sangat antusias banget. Orang-orang tua ikut misa perdana dan sebagainya, itu sangat senang. Perkap juga sangat mudah untuk mencari peralatan karena kami tidak memerlukan uang banyak untuk mencari itu. Yang kami perlukan adalah kehausan ya, tiap malam. Nah itu tanda kutip. Untuk perkap, sepeda, tas dan sebagainya kami minjem. Berarti sama Mas Masjid ya dulu? Sama ada 2 rekan kami. Siapa itu? Mas Tri dan Ponco. Ponco Sedayu. Ada yang non juga kami ajak. Itu jadi pinjem-pinjem di sekitar Boro dan Sedayu. Nanti kalau sudah selesai dibalikin lagi itu. Begitu. Ya. Nah kembali lagi ke yang Zoom, Mbak Segi mau tanya ini. Nah ini Mbak Segi, kalau saya melihat di album foto-fotonya itu paling sering terlihat metentang-metenteng ngurusi teman-teman yang sedang berperan ini. Dulu benar-benar menjadi sutradara kedua gitu atau gimana, asisten sutradara. Sering terlihat di foto dokumentasi dulu Mbak Segi itu. Ikut nulis juga ya Mbak ya? Mbak Segi ini dulu di album foto dokumentasi itu paling sering kelihatan di foto. Itu dulu sebagai asisten sutradara juga dalam penulisan juga. Ya, saya ingat begitu Mas. Dulu kalau tidak, walaupun saya nggak ngerti juga ya sebenarnya tugas asisten sutradara itu apa gitu. Tapi yang saya ingat, yang saya lakukan itu adalah tadi ya, pengaturan jadwal. Habis ini nanti yang di syuting scenes yang mana gitu, yang bagian apa, terus siapa saja artis yang terlibat gitu. Makanya kalau karena memastikan semuanya siap diambil gambarnya yang saat itu jadwalnya mau diambil gambar gitu ya. Dan memang lebih ke gaya-gayaan aja sih sebenarnya, mungkin petendang-petendang. Banyak gaya waktu itu. Iya. Oke. Nah, kemudian ini kita masuki penghujung acara ini ya. Nah, salah satu dari dua dari teman-teman yang ada di sini kemudian di Zoom itu
pembuatan film ini apa ya, menumbuhkan arti yang seperti apa gitu untuk paroki kita. Makasih Mas Agung. Sebelumnya saya menambahkan tentang keterlibatan para banyak umat yang ikut main di situ. Iya. Ada ibu-ibu sudah sepuh dari Gubuk ini yang waktu itu ada adegan jualan di pasar itu di dekat rel. Terus juga yang sangat apa ya, bisa dibilang mengharukan di Mboro itu ibu-ibu, bapak-bapak udah sepuh, mereka mau pakai pakaian Jawa dan ikut untuk disuting itu loh. Nah, soal apa ya, semacam makna dari film ini untuk paroki ini, saya menambahkan tentang yang soal mengesan tadi, bagaimana saya mulai dari situ. Maksudnya salah satu yang mengesan waktu itu sempat bertemu dengan Romo Swaso itu. Romo Swaso itu Romo yang pernah bertemu langsung dengan Romo Kadehuk, dan dia bercerita bahwa dulu mereka sering frater-frater Yesus itu dari Kota Baru naik sepeda bertamu ke Romo Kadehuk yang sedang bertugas di Sedayu ini. Dan salah satu cerita yang dia bilang tuh, ketika mereka datang, Romo Kadehuk bilang omnia mea omnia tuasum, sambil menunjuk ke arah meja makan. Maksudnya ini punya aku juga punyamu, ayo makan bareng, silakan makan. Maksudnya gini, tentang kenapa saya menyebut Romo Kadehuk, misalnya juga ada Ibu Sastro dan Pak Tejo dan beberapa tokoh yang kita wawancara itu, yang dari Sentolo dan sebagainya itu, ketika membaca teks atau dokumen yang ditulis oleh Romo-Romo Yesud ini dan juga mendengar kisah dari orang-orang yang kita wawancarai, saya merasa bahwa kita itu punya akar, bahwa iman kita atau gereja itu, kita itu punya sejarah dan itu butuh perjuangan gitu. Iya. Jadi kesadaran ini yang mungkin tidak tidak semua paroki memiliki kekayaan ini, karena sangat beruntung kita punya ada 4 tulisan tentang Sedayu yang ditulis oleh Romo Belanda ini. Jadi bagi saya yang termasuk yang penting bagi kita tentang kesadaran bahwa identitas kita sebagai orang Katolik yang punya akar, punya sejarah itu. Pertama, kebersamaan yang luar biasa, itu modal awal. Jadi ketika sebetulnya semangat teman-teman ini semua, ketika diimplementasikan sekarang pun masih memungkinkan. Masih sangat memungkinkan. Mungkin kayak yang sepuh-sepuh, bukan sepuh, yang senior-senior ini, Mas Dito dan teman-teman dengan talenta mereka semua, ketika sekarang anak OMK sekarang mau memulai apa, mungkin ini semua siap membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling berkesan dari film itu adalah pesan Romo Kadehuk untuk Mbak siapa itu? Mbak ini pemeran apa itu? Melati. Itu yang sangat berkesan dan menurut saya bikin ternyuh. Ing kahanan apa wae aja ninggalke Gusti Yesus. Oh iya Melati, aku pesen neng kahanan apa wae kowe aja nganti ninggalke Gusti Yesus. Sing hati-hati kabeh. Dan di masa sekarang ini nyun sewu, banyak yang banyak yang mudah untuk melakukan itu. Jadi akhir dari kata-kata Kadehuk yang terakhir itu ketika mau ke Bintaran ya, itu yang sangat berkesan bagi saya. Mungkin bagi teman-teman nggak tahu ya, tapi itu yang paling berkesan dari akhir cerita itu yang membuat kita yakin sangat renyuh gitu. Terima kasih. Jadi maknanya
banyak sekali jika kalian umat semuanya menonton film Sahabat Setia untuk Sedayu. Jadi maknanya sangat luas dari awalnya ya, dua misionaris yang datang ke daerah Sedayu ini, kemudian melakukan pembaptisan 14 Januari 1926 ke 25 orang pertama yang dibaptis di wilayah ini, dan jadilah sekarang banyak sekali umat yang ada di paroki Santa Teresa Sedayu. Nah, sebelum nanti teman-teman dari kru Mata Kata ada akustikan original soundtrack seperti itu. Ini kami podcast Komsos Sedayu ini ada dukungan, itu nanti akan kita kuiskan giveaway nanti untuk umat semuanya yang berhasil menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama nanti secara acak saya kasihkan ke teman-teman pertanyaannya apa, ada 2. Yang pertama saya minta Mbak Putri ngasih pertanyaan yang paling gampang ke umat. Siapa pemeran dari Romo Kadehuk? Sip. Nah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Wawan. Paling gampang loh Pak, pertanyaan paling gampang diberikan ke umat. Nanti ditulis di sini ya. Editing pertanyaannya. Siapa Romo pertama? Ya, siapa Romo pertama di Sedayu ya. Nah, itu. Kemudian satu closing statement yang ada di Zoom. Mbak Reni, closing statement Mbak Reni. Mbak Reni, halo Mbak Reni. Closing statement Mbak Reni untuk acara hari ini lah. Closing statement untuk acara hari ini bisa katakanlah reuni. Senang banget ketemu sama Mbak Putri, Mbak Segi. I love you. I love you, I love you, I miss you. Aku bakalan balik ya, besok kita ketemuan ya. Udah ya, itu closing statementnya ya. Udah. Nah, closing statement dari sini, dari ini. Ya, ada lagi? Dari sini. Dari yang dari sini siapa? Pak Santos, closing statement. Pokoknya kalau nggak nonton rugi. Filmnya bagus. Nah, terima kasih. Demikian podcast Komsos Paroki Sedayu. Saya ditemani kru Mata Kata. Ya, harapannya untuk tahun depan akan ada melahirkan karya-karya baru berkaitan dengan film. Entah itu besok filmnya apa, kita tunggu saja. Sepertinya akan membuat film lagi. Seperti itu ya, Pak Yuswo, Pak Dito ya. Nah, setelah kumpul hari ini, tahun depan ada film baru. Kita tunggu. Oke, terima kasih. Selamat malam dan berkah dalam. Kita saksikan akustikan dari kru Mata Kata Production. Sedayu berberkah jadi berkah. Tepuk tangan kita semua yang OST dari lagu Sahabat Setia untuk Sedayu. Ini lagu Sahabat Setia ini yang sekaligus dipakai untuk judul film adalah kata-kata Romo van Kalken waktu dia meresmikan gereja ini. Dia bilang bahwa sekarang umat Sedayu punya seorang sahabat setia, seorang sahabat untuk sesamanya manusia. Maksudnya sekarang ada Yesus yang tinggal dalam tabernakel itu. Sebuah perjalanan, wahai jiwa gembala, sepotong hari dan pertengahan senja. Menabur-tabur harapan di ladang hamparan waktu.
Adakah sahabat